baju warna apa nih? Putih dan merah, Kak. Warna merah dan putih. Karena kita baru saja merayakan kemerdekaan negara Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi sekarang kakak mau undang adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu 17 Agustus. Oke, siap? Siap, Kak. Dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Siap, Kak. Siapin hati dan pikirannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami masih boleh datang kepadamu untuk beribadah sekolah minggu. Bapa, kiranya Tuhan Yesus hadir di ibadah kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kami Tuhan, biar kami boleh beribadah dengan baik dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah menjadi doa kami, maafin dosa kami ya Tuhan, biar tidak terhalang berkat Tuhan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nama terpujian sayang disayang. Aku
Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala kasih berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya hingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa ada di sini karena-Mu Tuhan. Kiranya banyak berkat kasih-Mu yang melimpah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan. Ya Tuhan, kiranya inilah doa anak-anak-Mu, doa anak-anak Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kali ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Abang yang bacakan, adik-adik bisa baca di dalam hati. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini menjelaskan tentang sebuah persembahan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak persembahan itu apa sih? Persembahan itu adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, persembahannya itu bukan berupa harta saja ya. Bisa juga berupa puji-pujian dan juga pengorbanan dari diri kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini abang mau tanya, mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Ada yang tahu? Jawabannya, yang pertama, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Persediaannya itu maksudnya apa? Supaya ada persediaan. Nah, dalam zaman Tuhan Yesus,
persediaan ini dilakukannya ini untuk pengorbanan. Kurban ini dilakukan untuk sebuah penghapusan dosa bisa, ataupun yang lain-lainnya. Itulah gunanya kurban pada zaman Tuhan Yesus. Nah, kalau zaman sekarang persediaannya ini bisa dilakukan untuk perayaan-perayaan yang lainnya. Jadi kita tidak kekurangan apapun dalam rumah Tuhan. Saat perayaan Natal kita tidak kekurangan pohon Natal, kita tidak kekurangan lampu atau apapun untuk drama-drama, puji-pujian, misalnya seperti itu. Jika kita ingin melakukan perayaan Natal, begitu adik-adik. Jadi misalkan kita kekurangan lampu Natal, kita masih memiliki persediaan. Persediaannya apa? Berupa uang. Nah, kita bisa membelinya. Kenapa kita bisa membelinya? Karena itu untuk rumah Tuhan, bukan untuk diri kita semata, bukan untuk pendeta, bukan untuk sintua, tapi untuk seluruh jemaat, untuk seluruh umat Tuhan yang ada di gereja, untuk menghiasi rumah Tuhan, agar rumah Tuhan lebih indah kelihatannya. Begitu ya. Yang kedua, karena Tuhan pemilik segala kehidupan. Ada di Mazmur 50 ayat 7 sampai 14. Silakan adik-adik baca. Mari kita baca. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Nah, apa yang dibilang Tuhan? Sebab di ayat 12 saja sudah dibilang, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Lanjut, daging lembu jantan kah aku makan, atau darah kambing jantan kah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Di situ sudah dijelaskan di ayat 12. Semuanya itu punya Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Jadi adik-adik sudah tahu mengapa kita harus memberikan persembahan, karena kehidupan kita ini berasal daripada Tuhan. Kalau kita tidak memberikan persembahan, berarti kita melenceng daripada hukum Tuhan ini, dari Mazmur ini. Mengerti adik-adik? Nah, yang ketiga, persembahan adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ada di Roma 12 ayat 1. Mari kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, jika kita sudah berserah diri kepada Allah, berarti kita sudah beribadah. Ingat, persembahan itu adalah termasuk ibadah juga ya. Ibadah yang sejati itu apa? Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jika kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun dapat kita lakukan untuk Tuhan. Maupun harta maupun apapun. Seperti janda miskin ini. Contohnya, si janda miskin ini sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mau mengorbankan dirinya kepada Tuhan. Dia memang berkekurangan, nafkahnya hanya sedikit, seluruh nafkahnya diberikan untuk persembahan. Artinya apa? Dia mengorbankan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jika kita sudah bisa menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati, harta pun bisa kita serahkan kepada Tuhan. Ingat itu adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan. Kiranya kami berterima kasih Tuhan kepadamu Tuhan, karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami jalani Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya kami bisa mempersembahkan diri kami Tuhan, dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan kepadamu Tuhan. Sebab apa yang kami beri ini Tuhan belum cukup Tuhan untuk mempersembahkannya Tuhan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami Tuhan untuk mengerti segala firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukurannya kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bersama